Cerita ini dimulai dengan suntikan hukuman mati yang mendebarkan. Ketika tahanan yang dihukum ini disuntik dengan 3 ramuan, seharusnya tidur tanpa rasa sakit, tapi berubah menjadi siksaan yang menyakitkan. Hukuman mati menyiksanya untuk waktu yang lama sebelum dia meninggal. Adegan ini membuat orang-orang yang melihatnya menjadi panik. Setelah kejadian itu, polisi merasa, ini bukan kecelakaan tapi balas dendam. Benarkah? Obat yang disuntikkan sudah lama diganti dengan racun. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang sangat membencinya? 10 tahun yang lalu, terpidana mati ini terlibat dalam kejahatan keji. Dia dan seorang temannya masuk ke rumah yang bahagia. Penjahat itu di depan sang ayah, dengan keji membunuh istri dan anaknya. Kemudian, 2 penjahat ditangkap dan dihukum. Tapi hukumannya tidak adil. Pengadilan membuat putusan seperti itu pada 2 penjahat. Dia hanya dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Pembunuhnya hanya dihukum 3 tahun. Semuanya berhubungan dengan John. Setelah putusan, ayah yang sakit hati menyaksikan pengacaranya berjabat tangan dengan John. Dia berbalik. Sejak itu ia menghilang selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, ketika John melihat berita tentang eksekusi tragis temannya, dia juga tersenyum dingin. Dia tidak tahu bahwa neraka telah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Pada saat ini telepon berbunyi. John baru saja mengangkat telepon dan sebuah suara terdengar, mengatakan kepadanya bahwa polisi datang untuk menangkapnya. John melihat keluar jendela. Dia dengan cepat kabur, mengikuti instruksi dari telepon misterius. Lolos dari polisi selangkah demi selangkah. Akhirnya dia diarahkan ke mobil polisi. Ada polisi yang tidur di mobil polisi. John masuk ke dalam, merebut pistol petugas polisi, membangunkannya, mengancamnya untuk menyetir untuknya. Segera setelah itu, mobil polisi berhenti di sebuah gudang yang ditinggalkan. John hendak membunuh petugas polisi. Telepon berbunyi. John baru saja menelepon. Suara di telepon datang dari petugas polisi di depannya. Ketika orang itu berbalik dan melepas wignya, John akhirnya mengenalinya. Dia adalah ayah yang hilang itu. John langsung menembak. Siapa tahu, dia menarik pelatuknya. Gagang pistol memiliki banyak paku. Racun pada paku menjalar di tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak. Pria itu memberitahunya, racun ini hanya akan membuatnya tidak bisa bergerak. Tapi dia bisa merasakan segalanya. Selanjutnya, balas dendam dimulai. Pria itu mengikat John dengan 5 borgol, lalu mengeluarkan berbagai bilah pisau, memberitahu John di mana masing-masing pisau akan digunakan. Setelah selesai, pria itu menyuntikkan adrenalin ke John. Pastikan dia tidak akan pingsan. John sangat ketakutan. Dia bahkan buang air kecil. Beberapa hari setelahnya, polisi menemukan mayat John. Dia telah menjadi 5 potong daging. Bahkan detektif senior yang melihat pemandangan itu tidak bisa menahan rasa ingin muntah. Polisi dengan cepat menemukan informasi sang ayah. Karena gudang tempat John berada adalah miliknya. Jadi pasukan polisi dikirim untuk datang ke rumahnya dan menemukannya. Tapi dia kebetulan di rumah menunggu polisi. Itukah akhir dari 10 tahun kesabaran? Tidak. Balas dendamnya baru saja dimulai. Ketika SWAT membanting pintu, menemukan bahwa pria itu telanjang, ditangkap dengan patuh. Polisi menggeledah rumahnya, menemukan banyak buku hukum. Petugas polisi mengambil salinannya. Ini adalah buku hukum senior. Hanya untuk mereka yang benar-benar tahu cara membacanya. Foto grup masih diposting di dinding. Itu adalah 10 tahun lalu. Menjabat tangan antara jaksa dan John. Jaksa datang ke penjara untuk melihat pria itu. 10 tahun yang lalu membantu John menyingkirkan pembunuhannya. Dan menghukum dia sekarang. Dia bertanya apakah kamu membunuh seseorang. Tanpa diduga, pria ini sekarang tahu hukum dengan baik. Dia mengakui kejahatannya dalam setiap kata. Tetapi setiap hukuman tidak dapat dipidana dalam arti hukum. Jaksa terkejut. Apa yang kamu mau? Pria itu berkata, bukankah Anda bernegosiasi dengan John yang membunuh istri dan anak perempuannya 10 tahun yang lalu? Saya juga ingin menegosiasikan persyaratan dengan Anda. Aku akan masuk penjara. Beri aku kasur super empuk. Saya benar-benar mengaku bersalah. Jaksa mengatakan itu tidak mungkin. Dia tidak tahu bahwa putri kecilnya menerima rekaman video di rumah saat ini. Dia bermain dengan polos. Di dalamnya ada seluruh proses pria yang menyiksa dan membunuh John. Gadis kecil itu ketakutan dan menangis. Tapi setelah polisi mendapatkan rekaman video ini,
masih tidak bisa menghukum seorang pria. Karena pria di dalam memakai topeng. Tidak ada jalan. Jaksa hanya bisa menyetujui persyaratan pria ini. Segera setelah kasur empuk dikirim ke penjara, menyebabkan teriakan cemburu semua tahanan. Beberapa hari kemudian di pengadilan, jaksa berharap hakim tidak akan membiarkan pria itu keluar dari penjara. Tapi dia tidak punya bukti sama sekali. Pada saat ini pria itu berdiri, membela dirinya sendiri. Dia benar-benar membacakan kasus hukum di tempat, dalam situasi yang sama dengan dirinya sendiri, untuk membuktikan dia tidak bersalah. Pengacara terkejut. Hakim tidak punya pilihan selain setuju. Benar-benar tidak ada bukti. Membebaskan dia di pengadilan. Tanpa diduga, pria itu mulai mengejek hakim dan memarahinya. Jelas saya bersalah, mengapa Anda membiarkan saya pergi? Bukankah ini sama dengan iblis yang membunuh istri dan anak perempuanku 10 tahun yang lalu? Ternyata hakim ini adalah hakim yang menghukum John 3 tahun yang lalu. Pria itu menamparkan wajahnya di tempat, dan mengaku bersalah di pengadilan. Hakim marah dengan pernyataan ini. Dia mengirimnya kembali ke sel. Selanjutnya, jaksa datang untuk menemukan pria itu lagi. Pria itu sebenarnya meminta kondisi baru. Saya ingin steak T-bone terbaik. Jaksa mencibir. Siapa yang akan peduli padamu? Pria itu berkata, kamu. Karena saya menangkap pengacara korup yang membela iblis 10 tahun yang lalu. Jaksa berlari keluar dan menyadari bahwa pengacara itu telah hilang selama 3 hari. Mereka bergegas untuk mendapatkan steak. Tapi sipir sangat marah. Lakukan beberapa pemeriksaan keamanan dengan sengaja. Butuh 8 menit untuk mengirim steak. Ketika pria itu mendapatkan steaknya, dia bilang kalian terlambat 8 menit. Kemudian dia memberitahu jaksa lokasi pengacara yang korup itu. Ketika mereka bergegas ke sana, koper pengacara korup ditemukan. Mereka menggali tanah, menemukan jasad seseorang. Orang ini meninggal hanya 8 menit yang lalu. Semuanya dihitung dengan sempurna. Pria di penjara, membuat orang itu berputar-putar. Bagaimana dia melakukannya? Steak T-bone yang sudah jadi. Dia diam-diam menyembunyikan T-bone-nya, dan kemudian berjalan di sekitar teman satu sel. Membunuhnya di tempat dengan T-bone sebagai senjata. Kemudian, sipir melihat tragedi itu. Dia sangat terkejut. Pria itu dikirim ke kamar gelap sendirian. Segera, jaksa mengetahui identitas rahasia pria itu. Ternyata dia dulu bekerja di Biro Intelijen. Ini adalah taktiknya, mampu bergerak 10 langkah lebih awal dari yang lain. Jaksa tidak percaya bahwa pria begitu kuat. Dia sangat percaya bahwa ia memiliki penolong. Dia pergi ke hakim yang korup, melarang pria itu menyentuh siapapun. Hakim setuju. Dia baru saja menandatanganinya. Telepon berbunyi, peluru mengenai kepalanya. Pria di penjara telah diborgol dengan rantai berat, tapi tetap tidak bisa menghentikan kecepatan balas dendamnya. Segera, asisten wanita jaksa itu, dan 5 anggota Kementerian Kehakiman, diledakkan sampai mati di mobilnya. Segera, para pejabat akan menghadiri pemakaman. Di kuburan, seseorang menembakkan senapan mesin secara tiba-tiba, dan membunuh beberapa pejabat pengadilan. Wali kota mengumumkan keadaan darurat. Kota itu harus dijaga ketat. Mengirim polisi bersenjata untuk berpatroli siang dan malam. Ternyata itu adalah ulah seorang tahanan yang telah dikurung. Jaksa babak belur, selidiki siang dan malam. Akhirnya dia menemukan properti yang dimiliki oleh pria itu. Dia dan temannya mencongkel pintu masuk, menemukan sejumlah besar senjata dan peralatan. Dan di ruang bawah tanah, memiliki jalan rahasia. Ada kamera pengawasan di jalur rahasia, mampu melihat segala sesuatu di penjara. Dan ujung jalan rahasia itu ternyata adalah sel pria itu. Ternyata hal inilah yang membuat sang pria bisa membalas dendam saat berada di dalam sel. Dia selalu bisa datang dan pergi dengan bebas. Ketika mereka datang ke sel, pria itu sudah pergi. Pada saat ini, dia sudah berganti pakaian menjadi pekerja, memasuki gedung kota, memasang bom waktu. Untungnya, jaksa yang bergegas ke gedung kota menemukan bom itu. Dia membawa ahli penjinak bom. Para ahli mengatakan, bom ini bisa meledakkan seluruh bangunan. Cukup gunakan ponsel untuk meledakkannya. Semua orang tidak berdaya. Jaksa tiba-tiba memikirkan cara. Segera ketika pria itu kembali ke selnya, jaksa sudah menunggu di sana. Pria itu sangat terkejut. Anda akhirnya menemukan rahasia saya.
Jaksa membujuk pria itu untuk tidak melanjutkannya. Pria ini masih terobsesi. Dia berkata, "Mari kita negosiasikan persyaratan sekali lagi." Jaksa menggelengkan kepalanya. "Saya tidak akan menegosiasikan persyaratan dengan penjahat lagi. Kau mengajariku." Pria itu tersenyum. Dia sangat senang. Jaksa akhirnya mengerti prinsip keadilan. Tujuan pria itu tercapai. Dia mengeluarkan ponselnya, meledakkan bom. Jaksa berbalik dan berlari, dan mengunci pintu. Ternyata bom itu sudah dipindahkan ke sel pria itu. Pria itu tidak panik. Dia sepertinya sudah mengantisipasi semua ini. Dia duduk di tempat tidur, mengambil gelang yang dibuat putrinya untuknya. Dia meninggal dengan tenang. Keadilan akan terlambat, tetapi tidak akan pernah hilang. Tapi keadilan yang terlambat, terkadang cukup untuk menghancurkan hidup seseorang. Jadi jika lebih banyak orang berpegang pada prinsip keadilan, maka langkah kakinya mungkin datang lebih cepat.